Pernahkah kalian merasa uang di dompet kalian tiba-tiba berbau tanah kuburan? Atau mendengar suara loncatan pelan di atas plafon kamar setiap malam Selasa Kliwon? Ada satu ilmu hitam paling rendah, namun paling cepat mendatangkan harta, yaitu mencuri tali simpul kain kafan dari mereka yang mati secara tidak wajar. Tapi ingat, harta itu tidak datang gratis. Setiap koin emas yang kalian terima harus dibayar dengan 1 inci kain kafan yang akan melilit orang paling kalian sayangi. Ini bukan sekedar cerita horor. Ini adalah peringatan tentang keserakahan yang melampaui batas kematian. Selamat datang di kisah alam sebelah. Mari kita buka bab pertama dari perjanjian berdarah ini. Malam Selasa Kliwon di desa terpencil di kaki Gunung Merapi bukanlah waktu untuk berada di luar rumah. Udara malam itu terasa sangat ganjil, bukan hanya dingin yang menusuk kulit, melainkan hawa lembab yang membawa aroma bunga Kamboja busuk dan bau tanah yang baru saja diguyur hujan. Doni, seorang pria berusia 30 tahun yang sedang diambang kebangkrutan total akibat kegagalannya dalam dunia trading mata uang. Ironisnya, ia selalu membanggakan strategi smart money konsepnya, namun justru terjebak dalam hutang pinjol yang menggunung. Kini berdiri di tengah pemakaman desa yang sudah tertutup semak belukar. Di tangannya, sebuah cangkul kecil yang ujungnya sudah berkarat tampak bergetar hebat. Ia bukan sedang ingin berkebun di tengah malam. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan paling nista dalam sejarah hidupnya. Membongkar makam seorang gadis yang baru saja dikuburkan sore tadi. Gadis itu bernama Sekar, meninggal secara mendadak saat sedang mempersiapkan pernikahannya. Dalam mitos ilmu hitam yang dipelajari Doni dari seorang dukun di pesisir selatan, kain kafan dari seorang perawan yang meninggal di hari Kliwon memiliki kekuatan luar biasa jika tali pengikat kepalanya, tali pocong, berhasil diambil dengan cara digigit menggunakan gigi secara langsung tanpa bantuan tangan. Doni menelan ludah, tenggorokannya terasa sangat kering hingga perih. Ia menatap gundukan tanah yang masih basah di depannya, di mana beberapa tangkai melati sisa prosesi pemakaman masih berserakan. Bayangan tentang penagih hutang yang menggedor pintu rumahnya dan tangisan istrinya yang terus-menerus meminta cerai membuat rasa takut Doni berubah menjadi nekat yang gelap. Ia mulai menghujamkan cangkulnya ke tanah yang empuk itu. Setiap bunyi dentuman besi yang bertemu tanah terdengar seperti suara palu yang sedang memaku peti matinya sendiri. "Maafkan aku, Sekar. Aku cuma butuh sedikit bantuanmu," bisik Doni dengan suara yang parau dan pecah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menggoyang dahan pohon beringin raksasa di pojok makam, menciptakan suara gesekan daun yang terdengar seperti suara ribuan orang sedang berbisik mengejeknya. Semakin dalam ia menggali, bau busuk yang tidak wajar mulai keluar dari dalam tanah. Padahal jenazah itu baru beberapa jam dikuburkan, namun aromanya sudah seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu terpapar panas matahari. Bau amis darah dan bau pengap kain mori mulai menyengat indera penciumannya, membuat ulu hatinya mual luar biasa. Doni terus menggali hingga ujung cangkulnya membentur papan kayu penutup liang lahat dengan suara brak yang sangat nyaring di tengah keheningan malam yang mencekam. Dengan tangan yang sudah penuh dengan lumpur dan luka lecet, Doni menyingkirkan papan-papan kayu itu satu persatu.
Di bawah sana, di dalam kegelapan liang lahat yang sempit, tampak sesosok putih yang terbungkus kain kafan bersih, namun sudah mulai terkena noda tanah. Doni melompat turun ke dalam lubang tersebut. Ruangannya sangat sempit hingga ia harus berhimpitan dengan jenazah Sekar yang kaku. Hawa di dalam liang lahat itu sangat panas, berkebalikan dengan udara luar yang dingin. Doni bisa merasakan getaran dari dalam tubuh jenazah itu, seolah-olah jantung yang sudah berhenti itu mulai berdetak kembali karena kehadiran tamu yang tidak diundang. Dengan napas yang memburu, Doni mendekatkan wajahnya ke arah kepala jenazah. Ia harus melakukan syarat terakhir, membuka tali pocong itu dengan giginya. Saat wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kain kafan yang menutupi wajah Sekar, tiba-tiba terdengar suara rintihan yang sangat halus namun jelas tepat di telinganya. "Terima kasih sudah membukakan jalanku, Doni." Suara itu dingin, sangat dingin, hingga membuat darah Doni seolah-olah membeku seketika. Mata Doni membelalak saat melihat kain kafan di bagian wajah jenazah itu perlahan-lahan mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba bernapas di dalamnya. Namun keserakahan sudah menutup akal sehatnya. Dengan gerakan yang kasar, ia menggigit tali pocong itu, merasakan tekstur kain yang kasar dan rasa asin dari tanah makam yang masuk ke dalam mulutnya. Tepat saat simpul itu terlepas, seluruh area pemakaman mendadak hening total. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga malam. Hanya ada suara detak jantung Doni yang berdegup liar di tengah kegelapan liang lahat. Sebelum akhirnya ia menyadari bahwa sosok putih di pelukannya kini bukan lagi jenazah yang diam, melainkan awal dari teror yang akan merenggut seluruh kewarasannya dalam perjanjian pesugihan tali pocong yang tak terpisahkan. Doni melangkah keluar dari area pemakaman dengan tubuh yang bergemetar hebat, seolah-olah seluruh persendiannya telah berubah menjadi es yang siap retak kapan saja. Di dalam kantong celana jinnya yang berlapis lumpur, ia bisa merasakan sebuah benda kecil yang melilit, dingin, dan kaku. Tali pocong milik Sekar. Benda itu seolah memiliki denyut nadinya sendiri, sebuah getaran ritmis yang tidak sinkron dengan detak jantung Doni. Sepanjang jalan pulang menembus rimbunnya pohon bambu yang saling bergesekan di tiup angin malam, Doni merasa ribuan pasang mata sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Suara burung hantu yang biasanya terdengar alami, kini terdengar seperti suara tawa seorang wanita yang sedang menahan nafas. Ia tidak berani menoleh ke belakang, karena ia tahu betul bahwa menurut petunjuk sang dukun, begitu tali itu diambil, sang pemilik tidak akan pernah membiarkan ikatannya pergi begitu saja tanpa pengawasan. Sesampainya di rumah kontrakannya yang kecil dan pengap, Doni segera mengunci pintu rapat-rapat, memasang semua grendel hingga tangannya memerah. Ia masuk ke dalam kamar, tempat istrinya, Rina, sedang tertidur pulas dengan wajah yang tampak sangat lelah. Doni duduk di pojok kamar, tepat di bawah sinar lampu bohlam yang berkedip-kedip, lalu mengeluarkan tali tersebut. Di bawah cahaya yang temaram, tali itu tidak lagi tampak seperti kain mori biasa. Warnanya kuning kecoklatan dengan bercak-bercak cairan jenazah yang sudah mengering dan mengeluarkan aroma yang sangat menusuk. Campuran antara bau tanah makam yang lembab dan bau busuk yang samar, namun sangat gigih. Doni meletakkan tali itu di dalam sebuah kotak kayu jati kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya di bawah tempat tidur mereka. Tepat saat kotak itu ditutup, sebuah fenomena ganjil terjadi. Ponsel Doni yang terletak di atas meja tiba-tiba menyala. Notifikasi demi notifikasi masuk secara beruntun. Ia meraih ponselnya dengan tangan bergemetar. Saldo rekeningnya yang tadinya hanya menyisakan beberapa ribu rupiah dan dipenuhi tagihan hutang, tiba-tiba melonjak drastis. Angka-angkanya berputar seperti mesin slot yang sedang memenangkan jackpot. Ratusan juta rupiah masuk melalui berbagai transferan misterius dengan keterangan yang tidak jelas.
Doni hampir saja berteriak kegirangan, namun suaranya tertahan di kerongkongan saat ia mencium sesuatu yang aneh. Uang itu, ia bisa merasakannya. Aroma di dalam kamar itu mendadak berubah total. Bukan aroma wangi kemewahan, melainkan aroma tanah kuburan yang baru saja digali. Bau itu sangat pekat, hingga Doni merasa seolah-olah ia sedang duduk di dalam liang lahat, bukan di dalam kamarnya sendiri. Keesokan harinya, kekayaan itu mulai menampakkan wujud fisiknya dengan cara yang sangat agresif. Doni mampu melunasi semua hutangnya dalam hitungan jam. Ia membeli mobil baru, memesan perhiasan untuk Rina, dan bahkan mulai merencanakan pembangunan rumah mewah di atas bukit. Namun, setiap benda yang ia beli selalu membawa jejak yang sama. Mobil barunya yang mewah selalu terasa dingin di bagian jok belakang, seolah-olah ada penumpang tak kasat mata yang selalu duduk di sana. Perhiasan emas yang dipakai Rina pun mulai meninggalkan noda hitam di kulit lehernya, sebuah tanda yang bentuknya sangat mirip dengan bekas jeratan tali. Rina mulai mengeluh tentang bau busuk yang tidak bisa hilang dari dalam rumah, meskipun Doni sudah menyemprotkan berbagai macam pewangi ruangan paling mahal. Doni mencoba mengabaikan semua tanda itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek samping psikologis dari tindakannya yang nekat. Namun, di malam ketiga setelah ritual itu, saat ia sedang menghitung tumpukan uang tunai di atas meja ruang tamu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Uang-uang kertas yang ia pegang itu terasa lembab, seolah-olah baru saja direndam di dalam air keruh. Dan saat ia mendekatkan uang itu ke hidungnya, bau amis darah dan tanah menyengat begitu kuat hingga ia muntah di lantai. Di tengah rasa mualnya, ia melihat bayangan putih melintas di pantulan jendela ruang tamu. Sebuah bayangan tinggi yang melompat dengan sangat pelan, meninggalkan jejak tanah di atas lantai keramiknya yang baru saja dibersihkan. Doni menyadari bahwa uang-uang itu bukan dari transaksi yang sah di dunia manusia. Uang itu adalah wujud material dari penderitaan Sekar yang ditarik secara paksa dari alam sebelah, dan setiap lembarannya kini mulai menagih rumah baru di dalam kehidupan Doni. Ketegangan di dalam rumah Doni bukan lagi sekadar urusan bau atau perasaan tidak nyaman. Kini, teror itu mulai masuk ke dalam ranah audio yang menyiksa kewarasan. Memasuki minggu kedua, setiap kali jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari, sebuah suara mulai terdengar dari arah plafon rumah mereka. Suaranya bukan seperti suara tikus atau musang yang biasa berlarian. Suara itu adalah suara benturan sesuatu yang berat namun terbungkus kain. Duk, duk, duk. Suara loncatan yang sangat teratur bergerak dari satu sudut ruangan ke sudut ruangan lainnya tepat di atas kepala Doni dan Rina saat mereka sedang mencoba untuk tidur. Loncatan itu terdengar sangat mantap, seolah-olah makhluk di atas sana memiliki beban tubuh yang sangat besar namun terikat sangat kencang. Rina semakin hari semakin tampak ketakutan. Wajahnya yang dulu ceria kini menjadi sangat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang sangat tebal. "Don, suara apa itu di atas? Rasanya seperti ada orang yang sedang melompat-lompat pakai karung," tanya Rina dengan suara yang bergetar hebat suatu malam. Doni hanya bisa terdiam, tangannya mengepal di bawah selimut. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, bahwa di bawah tempat tidur mereka tersimpan tali yang sedang memanggil pemiliknya untuk datang berkunjung. Doni mencoba menghibur Rina, mengatakan bahwa itu mungkin hanya kucing tetangga. Namun ia sendiri tahu betapa konyolnya alasan itu ketika ia melihat plafon rumahnya mulai retak dan mengeluarkan serpihan tanah kering setiap kali suara loncatan itu terdengar. Puncaknya terjadi ketika Doni sedang sendirian di dapur untuk mengambil minum. Suara loncatan di plafon itu mendadak berhenti tepat di atas kepalanya. Keheningan yang tercipta setelahnya jauh lebih mengerikan daripada suara berisik tadi. Doni berdiri mematung, tidak berani mendongak ke atas. Tiba-tiba, dari celah-celah lubang lampu di plafon, mulai menetes cairan kental berwarna merah kehitaman yang baunya sangat busuk, persis seperti bau jenazah yang sudah lewat masanya.
Cairan itu jatuh tepat ke dalam gelas air minum Doni, mengubah air bening itu menjadi keruh dalam seketika. Doni menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping, dan saat itulah ia mendengar suara bisikan yang sangat parau dari arah atas. "Buka talinya, terlalu kencang." Doni lari kembali ke kamar, namun ia menemukan Rina sedang duduk di atas tempat tidur dalam kondisi trans. Mata Rina mendelik ke atas, menatap langit-langit kamar dengan pandangan yang kosong dan penuh kengerian. Mulut Rina terbuka lebar, namun suara yang keluar bukan suara istrinya. Suara itu adalah suara wanita lain, suara Sekar yang pernah ia dengar di liang lahat. "Terima kasih, rumah ini hangat, tapi kainku masih lepas satu." Rina kemudian tertawa melengking, sebuah tawa yang sangat panjang hingga ia kehabisan nafas dan pingsan di pelukan Doni. Bau Kamboja busuk kini memenuhi seluruh kamar, dan Doni melihat kotak kayu di bawah tempat tidur mulai bergetar hebat, seolah-olah tali di dalamnya sedang mencoba melepaskan diri dan merayap keluar. Malam itu, Doni menyadari bahwa tamu di atas plafon bukan hanya sekadar bayangan. Makhluk itu sudah masuk ke dalam rumahnya, mengklaim setiap inci ruangan sebagai wilayah kekuasaannya. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa seperti umpan yang digunakan oleh sang pocong untuk menjeratnya ke dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Setiap lembar uang yang ia gunakan untuk membeli kemewahan adalah satu langkah lebih dekat bagi sang makhluk untuk menarik Rina sebagai penggantinya. Doni melihat ke arah cermin di sudut kamar, dan ia tidak lagi melihat pantulan dirinya yang kaya raya. Ia melihat seorang pria yang sudah dililit oleh kain kafan yang tak terlihat, sementara sosok putih dengan wajah yang hancur sedang berdiri tepat di belakangnya, memegang ujung tali yang siap untuk disimpul mati di lehernya. Perubahan pada diri Rina bukan hanya soal mental, tapi mulai merambah ke perubahan fisik yang sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Sejak kejadian di kamar malam itu, Rina tidak lagi suka mandi. Setiap kali ia menyentuh air, ia akan menjerit kesakitan seolah-olah kulitnya sedang disiram air keras. Ia lebih suka duduk diam di pojok ruangan yang paling gelap, menggosok-gosokkan kulit lengannya yang mulai tampak kering dan bersisik putih, menyerupai tekstur kain mori yang sudah lama disimpan. Rambutnya yang indah perlahan-lahan mulai rontok dalam jumlah yang tidak wajar, meninggalkan bekas luka di kulit kepala yang berbau amis. Yang paling membuat Doni merinding adalah cara Rina berjalan. Ia tidak lagi melangkah secara normal, melainkan menyeret kakinya dengan kaku, seolah-olah kedua kakinya telah diikat kencang oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Rina, makanlah sedikit. Ini makanan kesukaanmu," bujuk Doni sambil menyodorkan sepiring nasi dan daging yang ia beli dari restoran mewah. Namun Rina hanya menatap makanan itu dengan tatapan jijik. Ia justru lebih tertarik pada gumpalan tanah yang tanpa sengaja terbawa masuk oleh sepatu Doni. Rina meraih gumpalan tanah itu dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya dengan sangat lahap, seolah-olah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. "Enak, Don. Rasanya sejuk, seperti rumahku yang dulu," gumam Rina dengan mulut yang penuh dengan tanah hitam. Doni merasa mual yang luar biasa melihat pemandangan itu. Istri yang sangat ia cintai, kini perlahan-lahan sedang berubah menjadi entitas yang lebih menyerupai mayat daripada manusia hidup. Ketakutan Doni semakin memuncak saat ia menyadari bahwa setiap kali saldo rekeningnya bertambah, kondisi kesehatan Rina semakin menurun drastis. Seolah-olah uang-uang itu adalah saripati kehidupan Rina yang sedang disedot habis oleh tali pocong di bawah tempat tidur. Tubuh Rina mulai berbau seperti bau formalin yang dicampur dengan bunga melati layu. Di malam-malam tertentu, Doni sering terbangun dan menemukan Rina sedang berdiri mematung di samping tempat tidur sambil memegang ujung kain kafan transparan yang mulai tumbuh dari pori-pori kulitnya sendiri.
Rina seolah-olah sedang menjalani proses pembungkusan jenazah secara alami namun sangat menyakitkan. Doni mencoba mencari bantuan kepada dukun yang dulu memberikannya ilmu tersebut. Namun saat ia kembali ke rumah sang dukun di pesisir selatan, ia hanya menemukan reruntuhan rumah yang sudah hangus terbakar. Warga sekitar mengatakan bahwa sang dukun sudah mati mengenaskan 2 hari yang lalu. Tubuhnya ditemukan terlilit oleh ratusan meter kain kafan yang keluar dari dalam perutnya sendiri. Doni jatuh berlutut di depan reruntuhan itu, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Kontrak pesugihan ini tidak bisa dibatalkan hanya dengan membuang uangnya. Ikatannya sudah terlalu kuat, merasuk ke dalam darah dan daging keluarganya. Kembali ke rumah, Doni menemukan pemandangan yang lebih mengerikan. Rina sedang duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh tumpukan uang tunai ratusan juta rupiah. Namun uang-uang itu tidak lagi berbentuk kertas, melainkan telah berubah menjadi tumpukan kapas yang biasa digunakan untuk menutup lobang-lobang pada jenazah. Rina sedang memandikan dirinya sendiri dengan kapas-kapas tersebut sambil terus menggumamkan nama Sekar berulang-ulang dengan nada suara yang sangat rendah. Sekar ingin kembali. Sekar butuh wadah baru, dan wadah itu adalah istrimu, Doni. Suara itu bukan lagi berasal dari mulut Rina, melainkan dari seluruh dinding rumah yang mulai mengeluarkan cairan hitam. Doni menyadari bahwa ia bukan lagi sedang menghadapi hantu, melainkan sedang menyaksikan proses pemindahan jiwa yang dilakukan oleh kekuatan kegelapan melalui perantara selembar tali kain kafan yang kini sudah mulai melilit leher jiwanya sendiri. Kekayaan yang mengalir ke rekening Doni kini telah mencapai angka miliaran rupiah. Sebuah jumlah yang seharusnya bisa membuatnya hidup sebagai raja. Namun, kenyataan di balik uang-uang itu adalah kutukan fisik yang tak bisa dihindari. Suatu hari, Doni mencoba menarik uang tunai dari mesin ATM di tengah kota untuk keperluan mendesak. Saat mesin itu mengeluarkan tumpukan uang 100 ribuan yang baru, orang-orang di sekitarnya mendadak menutup hidung mereka. Uang yang keluar dari mesin itu tampak normal di mata orang lain, namun di tangan Doni, uang itu terus-menerus meneteskan air keruh yang berbau busuk. Petugas keamanan bank bahkan mendekati Doni dengan raut wajah curiga. "Maaf Pak, tapi bau apa ini? Seperti ada bangkai di tas Bapak," ucap petugas itu sambil memegang hidungnya. Doni segera berlari keluar dari bank dengan rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. Sesampainya di mobil, Doni memeriksa uang-uang tersebut. Di bawah sinar matahari yang terang, ia melihat noda-noda sidik jari berwarna hitam pada setiap lembar uang kertasnya. Sidik jari yang jari-jarinya sangat panjang dan kaku, mirip dengan jari jenazah yang sudah mengeras. Saat ia mencoba menghitung uang itu, telapak tangannya mulai terasa gatal dan panas. Perlahan-lahan, kulit telapak tangannya mulai mengelupas, meninggalkan luka terbuka yang mengeluarkan aroma tanah kuburan. Uang itu seolah-olah bersifat korosif terhadap kulit manusia hidup, menghancurkan raga Doni perlahan-lahan seiring dengan bertambahnya jumlah kekayaannya. Ia menyadari bahwa uang ini memang berasal dari liang lahat, harta karun gaib yang ditarik dari kedalaman bumi yang tidak seharusnya disentuh. Ketakutan Doni semakin menjadi-jadi ketika ia menyadari bahwa uang-uang yang ia belanjakan selalu kembali ke rumahnya dengan cara yang ajaib namun menyeramkan. Ia membeli perabotan mewah, namun keesokan harinya, ia akan menemukan uang yang ia gunakan untuk membayar perabotan itu terselip di bawah bantalnya dalam kondisi basah dan penuh tanah. Ini terjadi berulang kali, seolah-olah dunia materi menolak untuk menerima uang dari jalur kegelapan tersebut. Doni merasa terjebak dalam siklus kekayaan yang hampa. Ia memiliki banyak uang, namun ia tidak bisa benar-benar menggunakannya tanpa mendatangkan petaka lebih lanjut.
Uang itu menjadi beban fisik yang sangat berat, memenuhi setiap sudut rumahnya, mengisi lemari pakaiannya, hingga ia harus tidur di atas tumpukan uang yang berbau kematian. Di sisi lain, kondisi Rina sudah hampir mencapai titik kritis. Rina kini tidak lagi bisa berbicara bahasa manusia. Ia hanya mengeluarkan suara desisan yang menyerupai suara angin yang melewati celah-celah kain kafan yang robek. Tubuhnya sudah sepenuhnya tertutup oleh lapisan putih tipis yang menyerupai jamur atau serat kain yang tumbuh dari kulitnya. Rina sering ditemukan sedang mencoba menggali lantai marmer rumah mereka dengan kuku-kukunya yang sudah lepas, seolah-olah instingnya memaksanya untuk segera kembali masuk ke dalam tanah. Doni hanya bisa menangis melihat istrinya yang dulu cantik, kini sudah menyerupai makhluk hibrida antara manusia dan mayat hidup. Suatu malam, saat Doni sedang mencoba membakar sebagian uang tersebut karena putus asa, api yang membakar uang itu tidak berwarna jingga, melainkan berwarna ungu gelap dan tidak mengeluarkan panas. Asap dari pembakaran itu membentuk siluet makhluk pocong raksasa yang bernari-nari di langit-langit rumahnya. Makhluk itu seolah tertawa melihat usaha sia-sia Doni. "Harta ini adalah kafanmu, Doni. Setiap lembarnya adalah kain yang akan membungkusmu selamanya." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Doni menyadari bahwa ia bukan lagi pemilik harta tersebut. Ia hanyalah seorang penjaga gudang bagi kekayaan milik kerajaan kematian, dan nyawa Rina adalah harga sewa yang harus dibayar setiap detik demi membiarkan harta itu tetap berada di dalam rumahnya. Keserakahan yang awalnya ia anggap sebagai solusi, kini telah menjadi penjara beton yang berbau tanah, di mana uang adalah jeruji besinya. Memasuki minggu ketiga, keberadaan tali pocong sekar di bawah tempat tidur Doni menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar keberadaannya di sana. Tali itu harus dijamu. Doni mulai mendapatkan penglihatan di tengah mimpinya, sebuah instruksi gaib yang memerintahkannya untuk menyediakan perjamuan di setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon. Namun, perjamuan ini bukan berisi makanan enak untuk manusia. Doni diperintahkan untuk menyiapkan nampan besar berisi bunga kantil, darah ayam cemani, dan yang paling mengerikan adalah sepotong kain kafan bekas yang dicelupkan ke dalam air mawar yang sudah basi. Semua sesaji itu harus diletakkan tepat di tengah ruang tamu, dan Doni diwajibkan untuk duduk diam di sana, menyaksikan siapa yang akan datang mengambilnya. Tepat tengah malam, udara di dalam rumah itu mendadak menjadi sangat dingin hingga uap keluar dari mulut Doni. Lampu ruang tamu mati secara otomatis, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh 2 batang lilin hitam yang apinya berwarna hijau redup. Dari arah lorong kamar, terdengar suara gesekan kain di lantai yang sangat lambat. Srek, srek, srek. Sesosok makhluk putih yang sangat tinggi muncul dari kegelapan. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya berupa lubang gelap di bagian mata dan mulut yang mengeluarkan uap dingin. Makhluk itu tidak melompat seperti dalam film-film horor murahan. Ia bergerak dengan cara melayang perlahan, tubuhnya kaku dan tegak, dibungkus oleh kain kafan yang sudah sangat dekil dan penuh dengan ulat-ulat putih kecil yang bercahaya. Doni menahan napas, jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa tulang rusuknya akan patah. Makhluk itu berhenti tepat di depan nampan sesaji. Ia tidak makan secara fisik, melainkan ia seolah-olah menghisap aroma dari bunga-bunga dan darah tersebut. Saat makhluk itu beraksi, aura jahat di ruangan itu begitu pekat hingga Doni merasa paru-parunya seperti diisi oleh air raksa yang berat. Yang paling mengerikan adalah ketika makhluk itu perlahan-lahan menoleh ke arah Doni.
dari balik ikatan tali pocong di atas kepalanya yang longgar, terlihat sisa-sisa kulit sekar yang sudah mulai membiru dan membusuk. Makhluk itu seolah sedang tersenyum meski tanpa bibir yang utuh. "Kau memberikan makanan yang baik, Doni, tapi tali ini merindukan leher yang hangat," bisik makhluk itu dengan suara yang terdengar seperti ratusan ulat yang sedang menggeliat bersamaan. Doni ingin berteriak, namun suaranya seolah-olah telah dicuri oleh kegelapan. Makhluk itu kemudian mendekati Rina yang sejak tadi duduk diam mematung di sudut ruangan dalam kondisi tidak sadar. Makhluk itu mengusap wajah Rina dengan ujung kain kafannya yang dingin. Seketika, kulit Rina yang tadinya pucat mulai mengeluarkan bercak-bercak hitam yang berbau busuk. Proses transformasi Rina dipercepat oleh kontak fisik langsung dengan sang pemilik asli tali pocong tersebut. Perjamuan itu berlangsung selama 1 jam yang terasa seperti selamanya bagi Doni. Setelah makhluk itu menghilang kembali ke dalam kegelapan lorong, Doni melihat bahwa sesaji di atas nampan telah berubah wujud. Bunga-bunga kantil yang tadinya putih kini menjadi hitam legam dan layu dalam sekejap, sementara darah ayam cemani di dalam mangkuk telah mengeras seperti batu bara. Di tengah nampan itu, Doni menemukan sebuah kepingan emas kuno yang permukaannya dipenuhi oleh ukiran wajah-wajah orang yang sedang disiksa. Emas itu adalah bayaran atas perjamuan tersebut. Namun Doni tahu bahwa setiap kepingan emas itu adalah bagian dari raga Rina yang sedang dikonversi menjadi materi. Ia menyadari bahwa ia sedang memberikan jamuan makan malam bagi kematian, di mana istrinya sendiri adalah hidangan utama yang sedang disiapkan secara perlahan melalui setiap malam perjamuan berdarah ini. Teror yang melanda rumah Doni mulai meluap hingga ke lingkungan sekitarnya. Para tetangga yang biasanya bersikap acuh tak acuh mulai merasa terganggu oleh fenomena-fenomena ganjil yang memancar dari rumah mewah baru milik Doni. Setiap malam, warga sering mendengar suara raungan yang sangat memilukan. Gabungan antara suara wanita yang sedang menangis dan suara makhluk buas yang sedang terluka. Raungan itu bergema di sepanjang jalan desa, membuat anjing-anjing liar menggonggong histeris tanpa henti. Bau busuk yang tajam juga mulai tercium hingga ke radius beberapa rumah dari tempat tinggal Doni, memaksa warga untuk selalu menutup rapat pintu dan jendela mereka, meski di siang hari yang panas. Suatu sore, Pak RT bersama beberapa warga memberanikan diri untuk bertamu ke rumah Doni, bermaksud menanyakan perihal bau dan suara-suara tersebut. Namun, saat mereka berada di depan pintu gerbang emas milik Doni, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat nyali mereka ciut. Halaman rumah Doni yang luas dipenuhi oleh ribuan kuntum bunga melati yang berserakan, namun semuanya dalam kondisi busuk dan berwarna hitam. Di atas atap rumah, puluhan burung gagak hinggap dengan tenang, menatap ke arah warga dengan mata merah mereka yang tajam. Saat Pak RT mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam, melainkan terdengar suara tawa melengking dari arah balkon lantai 2 yang kosong. Doni, yang mengamati warga dari balik tirai jendela yang tertutup rapat, merasa semakin terpojok. Ia tidak lagi bisa mengendalikan energi gelap yang ia undang masuk. Rina kini sudah sepenuhnya berubah. Ia tidak lagi memiliki rupa manusia. Seluruh tubuhnya kini telah terbungkus secara alami oleh lapisan serat putih yang sangat kuat, menyerupai kepompong raksasa yang berbentuk seperti pocong. Rina hanya bisa berbaring kaku di lantai, sesekali mengeluarkan suara rintihan yang terdengar seperti suara gesekan kayu. Doni menyadari bahwa proses pengkafanan hidup-hidup istrinya sudah hampir selesai. Tali pocong sekar di bawah tempat tidur kini tidak lagi hanya satu, melainkan telah berlipat ganda secara gaib menjadi 3 tali yang siap untuk disimpul.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu warga yang paling nekat mencoba memanjat pagar rumah Doni malam itu. Warga tersebut melihat sesosok makhluk putih tinggi sedang berdiri di teras rumah, sedang memandikan seorang wanita yang terbungkus kain kafan dengan cairan berwarna merah kental. Warga tersebut jatuh pingsan karena syok, dan keesokan harinya, ia ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi lidah yang sudah terpotong secara misterius. Berita ini menyebar dengan cepat, menciptakan kepanikan massal di desa tersebut. Warga mulai menganggap rumah Doni sebagai kandang setan yang harus segera dimusnahkan. Doni duduk di tengah tumpukan uang dan emasnya, memegang kepala Rina yang kini sudah tertutup kain kafan tipis. Ia meratap sejadi-jadinya, menyadari bahwa kekayaan ini tidak memberinya kekuatan untuk melawan, melainkan hanya memberinya kursi penonton di baris perdana untuk melihat kehancuran keluarganya sendiri. Di luar, suara warga yang mulai berkumpul membawa obor dan teriakan kemarahan terdengar samar-samar. Namun, Doni jauh lebih takut pada suara loncatan di atas plafon yang kini terdengar semakin keras dan cepat. Seolah-olah sang pocong sedang bersiap untuk menyambut saudara barunya yang sebentar lagi akan lahir dari rahim keserakahan Doni. Malam itu, raungan di tengah malam bukan lagi sekedar suara. Itu adalah proklamasi bahwa maut telah sepenuhnya menetap di kediaman Doni dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke dunia manusia yang normal. Malam Selasa Kliwon terakhir dalam bulan itu menjadi saksi bisu atas horor yang melampaui segala batas imajinasi manusia. Doni terbangun dari tidurnya yang tidak tenang karena merasakan sesuatu yang sangat berat menindas dadanya. Saat ia membuka mata, ia melihat Rina sedang melayang beberapa sentimeter di atas tempat tidur mereka. Namun, itu bukan Rina yang ia kenal. Seluruh tubuh istrinya kini telah terbungkus sempurna oleh kain kafan yang sangat putih dan bersih, kontras yang mengerikan dengan suasana kamar yang kotor dan berbau tanah. Kain kafan itu seolah-olah tumbuh organik dari dalam kulit Rina, menyatu dengan setiap serat daging dan tulang istrinya. Yang paling membuat Doni nyaris kehilangan akal sehatnya adalah melihat 3 tali pocong yang sangat panjang mulai merayap keluar dari bawah tempat tidur seperti ular kobra yang lapar. Tali-tali itu bergerak sendiri, melilit bagian kaki, perut, dan akhirnya leher Rina. Setiap kali tali itu membuat simpul mati, Rina mengeluarkan suara jeritan yang sangat melengking, namun suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan menggema langsung di dalam kepala Doni. Cahaya ungu gelap terpancar dari tubuh Rina, menerangi seluruh kamar dengan pendaran yang menyakitkan mata. Doni mencoba meraih tangan istrinya, namun saat tangannya menyentuh kain kafan tersebut, tangannya langsung melepuh hebat seolah tersiram air keras. "Doni, lihatlah, aku sudah cantik kan?" Suara Rina terdengar sangat merdu namun penuh dengan hawa kematian. Wajah Rina yang berada di balik kain kafan transparan itu tampak tersenyum dengan mata yang sudah tidak memiliki bola mata lagi, hanya menyisakan rongga hitam yang terus-menerus meneteskan air mata darah. Sekar bilang, "Aku akan menjadi pengantinnya selamanya di alam sebelah. Terima kasih atas harta yang kau berikan, Doni. Semua uang itu adalah mahar untuk kematianku." Rina kemudian mulai melayang menuju arah jendela yang terbuka dengan sendirinya ditiup angin badai. Doni menangis histeris, mencoba memohon kepada makhluk pocong sekar yang kini berdiri di sudut kamar, sedang memperhatikan prosesi tersebut dengan tatapan puas. "Ambil kembali hartanya, ambil semuanya, tolong lepaskan istriku," teriak Doni sambil melemparkan tumpukan emas dan uang ke arah makhluk tersebut. Namun, makhluk itu hanya tertawa hampa. Harta itu sudah menjadi milik tanah Doni, dan istrimu kini sudah menjadi bagian dari tanah itu sendiri.
Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dengan materi, melainkan hanya bisa diakhiri dengan pemenuhan janji. Makhluk itu kemudian melompat mendekati Rina, dan keduanya menghilang ke dalam kabut malam yang pekat, meninggalkan Doni sendirian di dalam kamar yang mendadak menjadi sangat sunyi dan dingin. Doni jatuh tersungkur di atas lantai marmernya yang kini dipenuhi oleh serat-serat putih yang sama seperti Rina. Proses itu mulai menjalar dari ujung kakinya, terasa gatal dan panas yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia adalah tumbal berikutnya. Tali pocong yang ia ambil bukan hanya untuk menukar kekayaan, tapi untuk menarik seluruh eksistensinya masuk ke dalam liang lahat yang sama dengan Sekar. Seluruh kekayaan yang ia miliki kini tampak seperti tumpukan sampah yang tak berarti. Rina telah pergi, dan ia hanya menunggu waktu sebelum kain kafan gaib itu sepenuhnya melilit tubuhnya dan menyeretnya masuk ke dalam kegelapan abadi yang sudah lama menunggunya di bawah sana. Keputusasaan adalah kekuatan terakhir yang menggerakkan raga Doni yang kini sudah setengah kaku. Dengan kaki yang terseret-seret karena lilitan kain kafan gaib yang mulai mengeras di kakinya, Doni meraih kotak kayu jati berisi tali pocong Sekar yang secara ajaib kembali berada di bawah tempat tidurnya setelah Rina dibawa pergi. Ia tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan ini semua. Ia harus mengembalikan tali itu ke pemilik aslinya dan memohon pengampunan di tempat semuanya dimulai. Di tengah malam yang badai, dengan hanya bermodalkan sebuah senter kecil yang cahayanya mulai meredup, Doni berjalan tertatih-tatih kembali menuju pemakaman desa. Jalanan menuju makam terasa ribuan kali lebih panjang dari biasanya. Tanah yang ia injak seolah-olah mencoba menarik kakinya masuk, dan pepohonan di sekelilingnya tampak seperti raksasa yang siap menumbangkan diri ke arahnya. Bau melati busuk semakin kuat mengikuti setiap langkahnya. Sesekali, ia melihat bayangan Rina melompat-lompat di antara nisan-nisan tua dari kejauhan, memanggil namanya dengan suara rintihan yang menyayat hati. "Doni, sini. Di sini sangat dingin." Suara itu terus menghantui pikirannya, mencoba memecah konsentrasinya agar ia terjatuh dan menyerah di tengah jalan. Sesampainya di makam Sekar, Doni menemukan pemandangan yang sangat ganjil. Makam itu kini terbuka lebar, namun di dalamnya bukan terdapat tanah atau peti mati, melainkan sebuah lorong gelap yang memancarkan cahaya ungu redup. Doni berlutut di pinggir liang lahat tersebut. Air mata darah mulai mengalir dari matanya. "Sekar, aku kembalikan talimu. Tolong kembalikan Rina. Aku tidak butuh hartamu," teriak Doni sambil melemparkan kotak kayu tersebut ke dalam liang lahat. Kotak itu jatuh dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa mengeluarkan suara benturan sedikit pun. Seketika, seluruh area makam berguncang hebat. Dari dalam liang lahat, muncul ratusan tangan pucat yang jari-jarinya sangat panjang mencoba menarik Doni masuk ke dalam lubang. Suara tawa Sekar meledak di udara, menggema di seluruh penjuru makam. "Kembalikan? Kau pikir perjanjian dengan maut bisa dibatalkan seperti transaksi pasar? Tali itu sudah menyatu dengan jiwamu, Doni. Kau tidak bisa mengembalikannya karena kau adalah tali itu sendiri sekarang." Doni melihat ke arah tangannya, dan ia berteriak histeris saat melihat kulit tangannya kini benar-benar telah berubah menjadi kain mori yang kasar. Jari-jarinya menyatu, dan ia merasakan kepalanya mulai ditarik ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah kepanikan itu, sosok Rina muncul dari dalam liang lahat, namun wajahnya sudah sepenuhnya menjadi wajah Sekar yang hancur. Ia memeluk Doni dengan pelukan yang sedingin es. "Ayo pulang, Doni. Rumah kita sudah siap di bawah sini. Tidak ada pinjol, tidak ada hutang, hanya ada kegelapan yang tenang."
Doni merasa tubuhnya ditarik paksa masuk ke dalam lubang tersebut. Ia mencoba berpegangan pada akar pohon Kamboja, namun akar itu berubah menjadi ulat-ulat raksasa yang melilit tangannya. Doni menyadari bahwa usahanya untuk kembali ke makam bukanlah untuk membatalkan kutukan, melainkan untuk memenuhi panggilan terakhir dari liang lahat yang selama ini ia gali dengan tangannya sendiri melalui keserakahannya. Ia tenggelam ke dalam kegelapan, merasakan tanah mulai menimbun tubuhnya yang kini sudah sepenuhnya terbungkus kain kafan. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah mewah Doni dalam kondisi yang sangat aneh. Rumah itu tetap berdiri tegak, namun seluruh permukaannya ditutupi oleh jaring-jaring serat putih yang menyerupai kain kafan raksasa. Tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut, namun di dalam brankas besar di ruang kerja Doni, warga menemukan tumpukan uang dan emas yang jumlahnya sangat banyak. Namun semuanya telah berubah menjadi tumpukan tanah makam dan tulang belulang manusia yang masih segar. Bau busuk yang keluar dari dalam rumah itu begitu kuat, hingga pihak kepolisian terpaksa menggunakan masker khusus untuk masuk ke dalam. Di pemakaman desa, warga dikejutkan oleh kondisi makam Sekar yang kini kembali tertutup rapi. Namun ada satu hal yang berbeda. Di atas nisan Sekar, ditemukan sebuah foto baru yang secara gaib menempel di batu nisan tersebut. Foto itu memperlihatkan Doni dan Rina yang sedang tersenyum, namun mata mereka dalam foto tersebut terus-menerus mengeluarkan cairan merah. Dan jika warga mendekatkan telinga ke permukaan tanah makam Sekar, mereka masih bisa mendengar suara dentuman pelan dari bawah tanah. Suara seseorang yang sedang mencoba memukul-mukul papan kayu liang lahat dari dalam, namun suaranya diredam oleh lilitan kain kafan yang sangat kencang. Doni kini menyadari bahwa ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, kekayaan yang abadi. Namun kekayaan itu ia nikmati di alam yang berbeda, di mana setiap keping emas adalah bara api yang membakar jiwanya, dan setiap lembar uang adalah kain kafan yang terus melilitnya tanpa henti. Ia terjebak dalam siklus penderitaan bersama Sekar dan Rina di dalam liang lahat yang sempit, menjadi abdi abadi bagi energi kegelapan yang ia undang melalui selembar tali kain kafan perawan. Keserakahan Doni telah membawanya pada puncak kekayaan yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kisah alam sebelah tentang pesugihan tali pocong ini berakhir sebagai legenda urban yang paling ditakuti di desa tersebut. Rumah mewah Doni akhirnya dihancurkan oleh warga karena dianggap sebagai sumber petaka. Namun konon katanya, di setiap malam Selasa Kliwon, warga masih sering melihat dua sosok putih tinggi sedang melompat-lompat di sisa-sisa reruntuhan rumah itu, seolah sedang mencari seseorang yang cukup serakah untuk kembali menggali makam mereka. Peringatan ini tetap abadi bagi siapapun yang merasa bahwa kemiskinan adalah masalah terbesar mereka. Ada hal yang jauh lebih mengerikan daripada tidak memiliki uang, yaitu memiliki kekayaan yang ikatannya tidak akan pernah bisa dilepaskan bahkan setelah kematian menjemput. Doni tetap terlilit selamanya dalam kain kafan keserakahannya, menjadi bukti nyata bahwa beberapa ikatan memang tidak seharusnya pernah dibuka. Karena sekali dibuka, ia akan melilit seluruh duniamu hingga hancur menjadi debu tanah makam. Doni mengira ia telah menaklukkan kemiskinan, namun ia justru membangun penjara kain kafannya sendiri. Harta yang ia banggakan kini menjadi tanah yang menimbun jiwanya selamanya. Pernahkah kalian melihat uang yang tiba-tiba muncul secara misterius? Atau mendengar suara loncatan di plafon rumah saat malam sunyi? Tulis cerita kalian di kolom komentar, karena di kisah alam sebelah, setiap bau tanah kuburan punya cerita yang harus diungkap. Tetaplah bersyukur dengan apa yang ada di tangan, sebelum kalian tergoda untuk menggigit tali yang tak seharusnya dibuka. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.